Hey yo yo para pemuda-pemudi Indonesia yang menduduki bumi Nusantara, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, channel Opini Topik Kerucut, di mana channel ini membahas hal-hal yang menjadi teori, konspirasi, misteri tanpa terasi. Hey yo guys, gimana kabarnya? Gua harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik semuanya ya. Oke, kita udah lanjut nih ke part kedua dari cerita yang sempat hilang di Gunung Salak. Jadi pemuda-pemudi yang sempat hilang di Gunung Salak. Nah, tapi sebelumnya gue mau minta maaf juga sebelumnya, karena di part 1 itu kan kayaknya agak berlibet ya. Setelah gue review juga gitu, pas gue liatin kayaknya agak berlibet gitu. Karena memang kita maklum juga, jadi si penulisnya ini memang bukan penulis profesional ya. Artinya dia tuh menulis narasinya, ceritanya itu ya berdasarkan apa yang diingat aja gitu kan. Nah, sehingga setelah narasi itu sampai ke gue baca, dan sambil juga kemarin langsung baca gitu kan, langsung di videoin gitu. Nah, gue juga jadi kayak gimana ya, jadi karena belum nangkap seutuhnya, jadi kayak agak berlibat juga sih. Nah teman, setelah berapa hari ini gue udah coba gue udah baca ulang, gue nangkep gitulah. Oh ini gininya. Oke, nah gue akan coba lanjutin ke part keduanya ya. Semoga di part kedua ini lebih apa ya, lebih greget, tapi juga lebih singkat, dan kalian juga dengarnya lebih nyaman gitu guys. Nah, setelah mereka bertiga kumpul di pagi itu ya, dan memutuskan untuk fix semuanya, itu memutuskan untuk oke, nggak jadi muncak, termaksud si Nazar yang emang ngebet banget untuk puncak ya. Mereka akhirnya semuanya sepakat untuk kita nggak jadi muncak, kita jalan pulang. Nah, cuma masalahnya guys gini, mereka itu kan kemarin sebelumnya udah ngalamin accident ya. Jadi udah ya istilahnya mereka udah keluar dari jalur gitu loh. Si Nazar jatuh kemana, si Inik jatuh si Icut jatuh kemana, dan sampai akhirnya mereka bertemu di pinggir sungai gitu, pinggir kali gitu. Nah, masalahnya di situ. Jadi ketika mereka udah ketemu pun mereka mau pulang ya mereka bingung kan, karena mereka kemarin mulai dari mana gitu, jatuhnya kemana gitu kan, arah mana gitu kan. Tapi ya udah, mereka akhirnya mulai jalan. Pada waktu itu masih pagi banget ya, nggak pagi-pagi banget sih, masih sekitar jam-jam 6-an lah gitu ya. Dan perjalanan pulang ini tentu tetap dipimpin oleh Egi ya, karena balik lagi basicnya cuma Egi di sini yang berpengalaman naik gunung. Tapi di perjalanan ini akhirnya tuh ada diskusi lah ya. Nazar mulai ngomong gini, Gi, apa kita nggak ngikutin aliran sungai aja gitu, pasti kita kan bakal ke bawah dan bakal ketemu perkampungan, kata si Nazar kayak gitu kan. Kata si Egi, iya sih pengen nih kayak gitu, tapi kan kondisi kaki lo lagi nggak bagus, lagi habis cedera. Yang ada nanti kita namanya di sungai gitu kan, di kali gitu kan pasti licin. Gua nggak mau lah yang ada luka lo nanti tambah parah gitu, dan kita bakal kerepotan semua gitu kan. Oh iya juga ya, kata si Nazar kan. Akhirnya udahlah, kita lewat sini aja. Gue inget kok tadi malam posisi kita kan jatuh, kita ke bawah kan, makanya kita harus ke atas lagi. Dan ya pasti nggak lama lah, kira-kira paling kita berapa menit udah nyampe ke jalur yang kita terakhir kemarin bersama deh gitu kan. Terus si Nazar ngomong, menurut lu gimana Icut? Kata si Icutnya sih, ya juga sih, ya udah ikutin si Egi aja deh katanya gitu kan. Tapi si Icut tuh kayak nggak yakin gitu kan, kayak gimana sih, kayak ada perasaan nggak yakin untuk apa ya kita ke sana gitu kan, apa harus lewat mana gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya mereka mulai jalan. Nah, setelah jalan berapa lama, biasalah dari kemarin namanya perempuan kan terus ininya, terus apa namanya, yang paling sering capek, paling sering ngeluh kan. Akhirnya si Icut ngomong, Gi, ini beneran kita kesini gitu kan, kayaknya dari posisi ini nggak terlalu jauh deh gitu, kata kita kan, maksudnya nggak makan waktu selama ini gitu kan. Kata si Egi, iya juga sih ya, tapi ya udahlah kita coba terus aja dulu gitu kan. Nah, setelah mereka terus berjalan, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat karena kan nggak nemu jalan ya. Terus si Egi tuh ngelihat jam, pas dilihat kaget lah, hah, gila ini udah mau jam 12, udah setengah 12 lewat gitu katanya kan. Masa sih, pada ngecek semua kan. Akhirnya iya ya, kok kita maksudnya udah hampir 6 jam jalan kok
baru kerasa capek gitu, maksudnya nggak kayak kemarin gitu kan. Iya ya, terus asalnya mereka kan duduk ya, mereka bengong gitu ya, sambil duduk-duduk gitu kan istirahat. Nah si apa namanya, si Egy itu ngeliat ke arah kirinya, dan dia lihat itu ada apa namanya itu, kayak kayak kebun-kebun gitu ya, kayak maksudnya bukan selama mereka berjalan ini kan mereka lewatin pohon-pohon semak belukar gitu kan. Nah pas mereka istirahat itu si Egy ngeliat ke arah kiri, dia ngeliat kayak kebun-kebun gitu. Akhirnya kan si Egy nunjukin doang ke teman-temannya gitu, Cut, Nazar, coba lihat deh, tuh ada kebun di sana. Langsung oh iya, mereka udah seneng lah kan, alhamdulillah lah. Akhirnya karena mereka tahu udah deket, ya udahlah, akhirnya kan mereka udah, kita santai dulu dah, masih jam 12 siang ini kan, masih siang lah gitu kan. Akhirnya mereka buka lagi lah tuh logistiknya kan, bekalnya mereka makan makan makan. Dan karena mereka pikir udah deket ya kan, jadi mereka tuh makannya karena lapar juga gitu, jadi nggak kira-kira makanya lah. Jadi udah tinggal dikit lah gitu kan, logistik mereka, makanan mereka gitu. Akhirnya udah tuh, setelah mereka habis makan, selesai istirahat, mereka mulai jalan lagi ke arah yang tadi dilihat sih gitu, dilihat mereka ini perkebunan itu ya kan. Mereka jalan-jalan, ternyata setelah mereka sampai gitu, mereka yakin banget lah bahwa jarak yang ditempuh dari mereka penglihatan mereka semua gitu, maksudnya untuk jarak yang ditempuh dari titik mereka melihat itu sampai ke kebun-kebun itu sama gitu loh. Artinya pas gitu mereka nyampe di titik itu, kok nggak ngeliat kebun-kebun, yang ada cuma ada lagi-lagi semak belukar gitu kan. Akhirnya mereka bingung ya kan, udah mulai bingung lah kan. Si Agi sendiri nanya gitu ke teman-teman, ini tadi kalian semua ngelihat kan ya, bukan gue doang yang ngelihat gitu kan. Iya gue juga ngelihat, dan ini kita bener kan arahnya ke sini gitu kan, kata si Icut juga kan. Kata si Nazar, iya kita tadi pokoknya arahnya cuma lurus doang, nurunin bukit sambil naik lagi gitu kan. Tapi ya itu, mereka tuh namanya di gunung kan gitu ya, ada tanahnya tuh nggak datar, jadi kayak kita misalkan di atas, tiba-tiba kita ngeliat ke bawah, naik lagi ke atas kayak gitu kan ya. Nah, dan mereka yakin banget kok bahwa jalan yang mereka pilih itu arahnya pas ke perkebunan yang mereka lihat tadi gitu kan. Tapi aku udah, akhirnya karena mereka nggak, oke mungkin kita ini kali kita terabas aja deh, akhirnya pakai itulah ya kan, pasti bawa golok yang namanya ini ya. Dan mereka terabas jalan itu, semak-semak belukar itu mereka terabas, dan akhirnya mereka masuk ke hutan pinus lagi nih, ke hutan-hutan lagi gitu setelah ini. Nah mereka jalan terus gitu kan. Dan selama mereka jalan, mereka tuh benar-benar nggak ketemu apa namanya perkebunan yang mereka lihat tadi gitu kan, sampai benar-benar udah kayaknya capek banget gitu kan. Nah akhirnya mereka duduk lagi tuh, duduk dengan rasa capek, jengkel gitu kan ya. Mereka tuh semua udah mulai nggak nyaman, udah mulai frustasi lah. Tiba-tiba denger nih suara motor gitu kan, suara motor reng gitu kan. Nah pas begitu denger ini, sontak si Egy langsung ngejar kan, dia ke arah suara motor itu. Terus si Icut itu manggilin, mereka tuh ikut ngejar lah semua. Cuman mereka bilang, si Icutnya bilang, jangan jauh-jauh Gi, jangan jauh-jauh, santai-santai gitu kan. Si Nazar juga bilang gitu, jangan misah. Tapi udah tunggu situ, kata si Egy kan. Dia kejar itu suara motornya gitu. Sementara dua teman ini nyusul dari belakang gitu. Nah setelah mereka kejar, suara motor itu hilang, dan mereka tuh ternyata nggak nemuin apa-apa. Jadi pas tuh dengar suara motor itu terakhir didengar itu, mereka tuh ada jadi tebing. Berhentilah kan untuk ngerem gitu kan ya. Pas mereka ini ternyata itu tebing gitu. Coba kalau mereka nggak ngerem gitu kan, wah otomatis paling nggak at least si Egy udah nyebur lah ya ke jurang itu ya. Dan mereka tuh shock gitu kan. Mereka akhirnya ya berhenti lagi di tebing itu, dan mereka tuh udah mulai ngeluh, mulai nyalain satu sama lain gitu kan. Mulai cekcok lah gitu si Icutnya sendiri. Lu kalau udah mulai ngeluh kan, lu udah mulai komplain sama si Egy gitu. Lu kalau nggak ngerti tentang ini, jangan suka ajak orang gitu katanya. Yang ada kayak gini gitu kan, kata si Icutnya. Terus si Egy kan ngebela diri kan, gue sih nggak pengen ya tuh yang ngajakin si
si Nazar, emang gue pernah naik gunung tapi yang ngebet banget naik itu si Nazar katanya gitu. Dan si Nazarnya juga cuma diem dan gak ngebela diri. Dia cuma bilang ya semua salah gue deh katanya gitu. Emang salah gue udah penasaran, gue bawa kalian ke sini, terus gue juga cedera, gue nyusahin kalian semua gitu. Coba kalau gue tadi nggak cedera, paling nggak kita mungkin bisa nyusurin sungai dan kita udah nyampe gitu. Paling nggak dengan dekat perkampungan terdekat gitu kan. Nah udah tuh mereka sama-sama tertunduk, ya nahan kesal juga, nahan capek juga, nahan jengkel semua segala macam gitu kan. Dan di situ ya udah akhirnya si Egi putusin udah kita ngecamp di sini lagi. Kalau memang kita nggak nemu lagi jalan, kita ngecamp sini lagi. Untuk sementara kalian berdua tunggu di sini, gue coba jalan ke kiri, gue cari-cari jalan gitu kan. Tapi si mereka berdua nggak ngizinin, jangan kita berangkat bertiga ya harus pulang bertiga, jalan harus bertiga gitu, nggak boleh ada yang pisah katanya si Icut kan. Nah ya udah tuh akhirnya pas di situ kali ini yang lihat si Nazar. Nah pas si Nazar ngomong, lihat dia ke arah kan dari tebing itu ya, dari tebing itu dia ngeliat ke bawah. Si Nazar lihat, coba lihat deh. Ah itu kayaknya tadi perkebunan yang kita lihat kan katanya. Masih, oh iya ya gitu kan si kata mereka kan. Terus si Egi, apa tadi kita salah jalan ya gitu. Nah si Icut nyaut lagi kan, iya kayaknya kita mungkin salah jalan, kita jadi memutar dan kita jadi naik gitu kan. Oh iya ya kata gitu mereka. Oh iya mereka sepakat lah, oh ya. Oh kalau begitu udah nanti kita istirahat dulu, ntar kita ke situ lagi ya katanya gitu. Setelah mereka merasa cukup beristirahat, akhirnya mereka mulai nih menuruni tebing, saling bahu membahu gitu kan. Pelan-pelan mereka menuruni tebing, berjalan, udah sampai di bawah mereka berjalan menuju ke arah perkebunan di mana mereka lihat tadi gitu kan, perkebunan itu ya kan. Nah begitu nyampe mereka di sana gitu, di titik itu mereka kaget gitu loh, bahwa mereka yakin banget perkebunan yang mereka lihat tadi jaraknya ya di sini, titiknya ya di sini gitu kan. Tapi ternyata kembali lagi tuh masuk ke pohon-pohon pinus gitu kan, ya yang rumput-rumputnya lumayan gitu kan. Istilahnya mereka tuh bingung loh, kok kita nyampe sini sih katanya, harusnya kan kita udah di perkebunan itu gitu kan. Nah mereka bete lah ya, pusing gitu kan, mulai frustasi gitu. Akhirnya si Icut ngelihat ada tabunan asap dari kejauhan gitu. Jadi kayak tahu kan bekas bakar-bakaran tapi udah apinya udah nggak ada, jadi tinggal asapnya aja gitu kan, asap putih gitu kan. Nah mereka si Icut kasih tau lah kasih teman-temannya, dan mereka akhirnya nyamperin tuh ke itu. Di sana ada asap tuh, kita samperin, siapa tahu di sana ada udah deket ada orang gitu kan, pasti ada orang lah kalau ada yang asap gitu kan. Nah, mereka samperin, begitu mereka samperin kagetlah mereka semua bahwa ternyata asap yang mereka temukan itu adalah asap sisa bakaran mereka sendiri yang semalam itu. Dengan kata lain mereka jadi seharian tadi mereka jalan itu cuma muter-muter dan balik ke tempat semula gitu loh. Sedih lah kan. Akhirnya karena hari sudah larut gitu kan, udah mulai gelap gitu, dan mereka akhirnya mutusin ya udah kita ngecamp lagi di sini. Dan ya beres-beres lah mereka gitu kan. Setelah mereka siap udah beres, udah ngecamp di situ. Nah logistik mereka itu kan udah habis nih ya kan, udah tinggal untuk hari inilah gitu. Dan Egi ngomong nih kan, oke nih makanan kita tinggal habis udah hari ini, jadi kita udah nggak punya makanan lagi. So besok kita udah benar-benar harus nemu jalan pulang gitu. Dan untuk itu si Egi bilang oke, kali ini besok gitu kita ikutin arahan lu deh Sar gitu. Kemarin kan si Nazar idenya untuk nyusurin sungai kan. Nah kali ini mereka sepakat gitu bahwa besok pagi kita nyusurin sungai aja, ikutin seperti kata Nazar. Dan mau nggak mau kan Nazar juga istilahnya di ini juga lah sama anak-anak gitu, sama yang lain, untuk Nazar lu harus kuat ya untuk jalan lewat sini gitu. Oke lah kasih Nazar siap gitu ya. Si Icut juga bilang udah setuju lah semuanya ya kan. Nah singkat cerita mereka tidur lah kan malam itu kan. Nah pada waktu malam mereka tidur, ternyata di tengah malam si Icut itu terbangun, dia teriak gitu, gitu kan. Jadi dia bangun, dia mimpi gitu kan. Tapi ya dia ditanya sama anak-anak, sama si Egi sama si Nazar, lu kenapa gitu kan, lu mimpi apa gitu. Itu kan si Cut nggak jawab gitu, dia cuma bilang udah tidur lagi katanya gitu.
Dan pagi pun tiba kan, mereka mulai berkemas-kemas, mereka mulai beberes lagi, dan mereka mulai jalan. Tapi sebelum jalan mereka pastiin bahwa api yang mereka gunakan tadi malam itu benar-benar padam gitu, karena takutnya kayak kemarin kan, ternyata apinya ternyata belum benar-benar padam sehingga asapnya masih terus keluar gitu. Dan untung aja nggak kebakaran sih kan gitu. Lalu mulailah mereka kan menyusuri sungai gitu kan, terus sampai akhirnya mereka nih ketemu kayak air terjun gitu, dan itu nggak memungkinkan banget untuk tetap menyusuri sungai. Artinya mereka harus melipir dan ngebuat jalan gitu, karena itu medannya agak sulit ya. Jadi mereka terus agak melipir ke kiri kan, mereka akan agak melipir ke kiri, mereka ingin menyusuri lagi sampai nanti ketemu ke sungai itu lagi gitu. Nah setelah mereka terus berjalan, ternyata makin mereka berjalan tuh suara airnya tuh makin jauh gitu kan, sampai akhirnya tuh benar-benar nggak ada suara air lagi gitu, suara sungai lagi gitu kan. Terus mereka berhenti dan mereka diskusi lagi kan, ini gimana nih kok sungainya nggak ada kita dengar suara air lagi, apa kita udah kelewat jauh gitu kan. Akhirnya si Egi memutuskan, tadi kan kita udah ke kiri, berarti kita harus ke kanan lagi nih untuk ketemu sungai lagi, dan nggak perlu balik lagi gitu. Maksudnya mereka berjalan terus berjalan tapi agak ke kanan, sampai akhirnya mereka menemukan aliran sungai itu. Dan terus mereka berjalan kan, mereka jalan ya, tapi ya gitu guys, setelah mereka terus berjalan kan ke kanan, tetap aja mereka nggak nemuin sungai. Kemungkinan ini sungainya tuh belok gitu ya, jadi mereka tuh kayak jalan, meskipun mereka ke kanan kayaknya mereka udah ngelewatin gitu kan. Jadi kayaknya mereka tuh jalan terus sampai nggak ketemu. Akhirnya setelah mereka terus jauh berjalan dan kembali guys, itu udah tuh makin siang, udah siang ke sore, dan tetap kok nggak ketemu. Semakin frustasi lah mereka kan. Dan Icut sendiri pun udah mulai nangis tuh, dia udah mulai frustasi banget lah, sedih banget, karena memang kan logistik mereka kan udah habis ya, mereka udah nggak punya makanan lagi gitu kan. Dan kalau sedangkan air sih ada, karena mereka tadi menyusuri sungai, mereka ambil juga airnya gitu kan untuk minum gitu. Nah tapi karena semua makanannya udah habis, akhirnya sih karena udah kepepet kali ya, si Icut akhirnya mulai cerita nih, Icut nih, bahwa sebenarnya sepanjang jalan yang lebih banyak ngelihat penglihatan yang aneh itu ya si Icut, tapi dia cenderung diem dan gak mau ngasih tahu gitu. Termasuk mimpi tadi malam, mimpi yang waktu dia teriak tadi malam itu, bahwa di mimpi ya dia tadi malam itu yang dia teriak itu sebenarnya dia tuh mimpi bahwa didatengin kayak nenek-nenek gitu, dan ditunjukin jalan. Jadi dia tuh ditunjukin jalan ke arah yang sebenarnya waktu mereka nyasar ya, dia ketemu si Egi pun jalannya udah di situ. Jadi akhirnya dia berani ngomong kan sama si ini mereka, dan dia ngasih ide gitu. Akhirnya si Icut tuh sebelumnya si Icut nanya kan ke si Nazar, Zar, gue mau tanya, katanya, waktu lu tahu jalan kita di sungai itu, waktu ada jalan yang ada bebatuan yang bisa kita seberangin itu, lu kok bisa tahu itu, gimana ceritanya gitu kan. Nah si Nazar, karena si Icut udah mulai cerita, akhirnya si Nazar pun cerita kan, ya gue sebenarnya, kata si Nazar, gue ngeliat sosok kayak si Egi yang nunjukin jalan ke situ. Nah si Icut nyaut lagi, nah itu juga Zar guys gitu kan, ke si Egi juga gitu, bahwa waktu pertama kali gue jatuh, gue nyasar, yang gue jatuh itu yang kita diseruduk mungkin binatang itu, babi atau apa gitu ya. Waktu awalnya itu kata si Icut bahwa yang ada sosok mirip si Egi yang nunjukin jalan gitu. Terus kenapa gue bisa teriak dan akhirnya lu temuin Gi gitu, karena waktu gue jalan itu kan lu telepon gue katanya gitu kan. Nah lu telepon gue sedangkan di depan gue itu ada lu gitu. Jadi gue bingung nih yang mana yang bener gitu kan. Gue nggak mikirin, gue mungkin tuh ada yang iseng atau gimana, gue nggak ngerti juga gitu. Gue nggak mikir panjang waktu itu, dan gue ikutin sosok yang mirip lu itu Gi. Nah sosok itu ternyata gue inget banget waktu Nazar bagi-bagi permen. Di situ gue inget, gue mau coba tanya gitu. Ternyata si sosok yang mirip lo ini dia nggak punya permen, sedangkan kita semua tahu dong, kita inget banget bahwa si Nazar bagi-bagiin permen. Nah si Egi nyaut, oh gitu, pantesan lu gua telepon kok kayak kebingungan dan tiba-tiba mati udah gitu lo teriak gitu kan. Oh itu ceritanya. Nah iya kata si Icut kan. Tapi si Icut mulai berpikir kayaknya, tapi gua aneh deh kata si Icut, kayaknya sosok ini kok
kayak nunjukin jalan gitu loh, sama seperti si Nazar ditunjukin jalan yang sosoknya mirip lu gitu. Semalam pun nenek-nenek yang samperin gue tuh dia nunjukin jalan dan arahnya ke sana gitu. Akhirnya sih dengan dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti jalan awal yang ditunjukin sosok-sosok misterius itu kan. Nah, so jadi idenya adalah mereka kembali ke titik awal mereka ngecamp. Nah, jadi mulai dari rentetan peristiwa waktu si Nazar juga ditunjukin jalan ya untuk nyebrang ke campnya si Egi dan si Icut. Mereka mau kembali ke sana, dan dari sana mereka mau menelusuri seperti apa yang sebelumnya Icut alamin gitu, dan seperti yang ditunjukin sama si nenek-nenek dalam mimpinya itu kan. Nah, akhirnya mereka jalan lah gitu kan. Nah, mereka ini kan bingung kan mulai dari mana, tapi ternyata jalannya gitu kan. Tapi ternyata si Nazar bilang, tenang aja, tadi gue udah bikin tanda sebenarnya, karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya mereka nyasar muter-muter ya. Akhirnya si Nazar tuh bikin tanda, jadi setiap kali dia lewat berapa meter tuh dia potek itu pohon ini, pohon-pohon yang kayak alang-alang itu ya, pohon itu pokoknya dipotek, dibikin tanda lah untuk mereka bisa nyampe lagi. Nah, singkat cerita nyampe lah mereka ke titik awal yang di ngecamp mereka di pinggir sungai itu gitu kan. Dan mereka terus mengikuti seperti apa yang ide sebelumnya gitu, dimana mereka mau ngikutin saran dari sosok yang mirip si Egi itu kan. Meskipun pada saat itu udah menjelang malam gitu ya, udah jam 6 ke jam 7, tapi mereka terus berjalan karena mereka sadar bahwa logistiknya kan udah habis nih, jadi kita nggak bisa lama-lama lagi di sini gitu kan. Nah, mereka ngikut jalan itu kan, jalan yang ditunjukin sosok yang mirip si Egi itu, sampai pada akhirnya mereka melihat cahaya-cahaya lampu gitu guys. Jadi cahaya-cahaya lampu dari jauh, cahaya-cahaya perkampungan gitu kan. Nah, mereka seneng lah mereka kan, oke lah akhirnya kita sampai juga gitu kan. Terus si Nazar ini kan udah malam, nyaranin kalau bawah ini kan udah malam, gimana kalau kita istirahat lagi ya, cukuplah kita nahan tenaga untuk nahan lapar sampai besok. Tapi si Icut bilang enggak, kita harus jalan terus gitu kan. Si Egi pun demikian, katanya udah kita jalan terus gitu. Nah, akhirnya mereka paksain jalan terusnya kan, sampai pada akhirnya mereka tuh di perjalanan itu, jadi tetap nih perkampungan itu kelihatan tapi masih jauh. Tapi di tengah perjalanan itu mereka ketemu satu kayak warung gitu, kayak pondok gitu kan. Nah, disitulah mereka berhenti. Pas mereka berhenti ada nenek-nenek nih. Nah, nenek-nenek ini, nenek itu mirip gimana sih, si Icutnya udah ngeh tapi kayak gimana sih, kayak mulai curiga tapi kayak nggak yakin gitu gimana sih, bahwa nenek-nenek ini tuh seperti nenek-nenek yang ada di dalam mimpi dia gitu kan. Akhirnya ya singkat cerita nenek-nenek itu ngajakin untuk karena udah malam, dari mana, ngobrol-ngobrolnya biasalah, mereka jawab dari hutan gini-gini, mereka nyasar gini gitu kan. Akhirnya si nenek ini udah istirahat di sini dulu aja, kata si nenek-nenek ini kan. Mereka dibikinin teh lah, teh manis minum, dari situ mereka disediain ya makanan lah ya, makanan seininya, udah istirahat dulu aja, besok aja lanjutin perjalanan. Tapi si Icut tuh belum ngomong-ngomong gitu, karena dia pikir apa emang mirip doang sama yang sosok yang di mimpi gue gitu kan. Udah singkat cerita mereka udah beramah tamah lah di situ, dan nenek itu baik, memang baik, mereka tuh baik, istilahnya nyambut welcome lah gitu kan. Dan mereka tuh di situ akhirnya mereka istirahat lah di situ kan. Nah, sampai malam mereka semua tidur pulas nyenyak dan nggak ada apa-apalah gitu kan. Nah, pas paginya mereka tuh kan masih pada tidur pules, terus datanglah nih bapak petani ngebangunin mereka gitu kan, dalam bahasa Sunda yang kira-kira ngomongnya begini, jang neng bangun, katanya gitu. Ini kalian dari mana gitu, kalian kok makanin tomat saya gitu kan. Dan memang muka mereka nih bekas makan, sisa-sisa makan tomat, dan tomat bekas-bekas itu berceceran lah di situ kan. Tapi mereka tuh nggak ngerasa makan tomat gitu tadi malam. Mereka tuh ngerasanya dikasih makan sama nenek itu ya makan nasi, makan lauk, makan inilah pokoknya yang makanan pada umumnya lah, makan nasi pada umumnya gitu. Intinya nggak makan tomat lah gitu kan. Ya terus mereka kan ditanya-tanya sama bapak ini kan, mereka ceritalah apa adanya kan, perjalanan mereka hilang sampai mereka ketemu di sini dan ketemu nenek-nenek itu katanya gitu. Jadi diceritain kan, bapak itu nanya ciri-ciri neneknya gimana, ya gini gitu kata si Icut kan. Soalnya Icut kan yang paling bener-bener
semuanya ngelihat, tapi Icut yang paling benar-benar ngerasa dari pas dia mimpi sampai dia ketemu di malam itu kan. Nah akhirnya bapak itu cerita bahwa dulu tahun 70-an waktu bapak itu masih remaja, jadi bapak itu nyari kayu bakar sama nenek ini ya kan. Terus di tengah jalan tuh katanya diseruduk babi, ada babi hutan lah gitu kan, keseruduk karena posisinya tadi landai gitu, mereka jatuh kan. Tapi si bapak ini tuh waktu masih remaja tuh dia selamat, cuman neneknya tuh terantuk batu yang dekat sungai itu, jadi jatuh ngeglinding, terantuk batu dan meninggal katanya di situ. Nah singkat cerita mereka kan kaget kan, wah jangan-jangan nenek itu adalah nenek yang sama gitu kan. Nah udah tuh akhirnya bapak petani itu nganter mereka untuk sampai ke perkampungan gitu kan. Tapi sebelum sampai perkampungan itu mereka harus nyebrangin sungai juga kan. Nah di situ bapak itu bilang, tapi beruntung nih kalian kalau memang kalian bilang dari malam gitu, kalian berteduh di saung saya gitu, beruntung. Karena kalau kalian malam lewat sini otomatis air tuh kan lagi naik katanya, air lagi naik dari atas tuh lagi kayak lagi banjir gitu ya. Dan mereka tuh beruntung karena kalau mereka kemarin jalan malam lewat sini mereka pasti nggak selamat dan ke bawah air gitu loh. Nah ketika mendengar itu mereka semua bersyukur gitu kan ya, alhamdulillah bersyukur gitu kan. Nah setelah mereka udah nyebrangin sungai itu dan udah masuk ke perkampungan gitu kan, si Icut kembali noleh ke belakang gitu. Dan di sanalah dia lihat di saung itu nenek itu dari jauhan gitu, nenek itu tuh senyum dan ngelampai dada gitu. Terus si Icut ya mungkin karena udah ngerasa nenek itu baik dan nyelamatin kali ya, si Icut tuh jadi nggak takut dan dia cuma bales senyum dan ngitin tangan kayak gini tuh, kayak terima kasih gitu. Dan mereka tuh udah kayak gitu guys ceritanya. Singkatnya mereka selamat lah semuanya gitu ya. Oke guys, gimana ceritanya? Lumayan seru ya. Oke, kita sekarang ini udah sampai di sesi opini topik kerucut ya kan, dimana setiap di channel ini selalu di akhirnya itu ada opini dari gue gitu, pandangan dari gue gitu ya. Nah ini gini guys, banyak sih pelajaran yang kita bisa ambil itu ya. Pertama, jangan ngambil jalur ilegal, itu udah pertama deh, jangan sok-sokan ngambil jalur ilegal. Kedua, kalau pengetahuan kita masih sedikit dan kita istilahnya belum benar-benar pengalaman, jangan pernah ajak orang untuk melakukan hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang beresiko gitu, apalagi yang berbahaya, apalagi ini soal gunung kan. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh si Egi, dia nggak mempertimbangkan itu gitu kan. Yang selanjutnya ada yang menarik nih, ternyata nggak cuma ke orang aja kita jangan suuzon gitu, bahkan ke roh juga bisa kita jangan suuzon gitu loh, bahwa ini terjadi kan, bahwa si Icut, si Nazar kalau tadi awalnya peka, mereka tuh bisa langsung ketemu jalan pulang sebenarnya ya enggak. Mereka nggak perlu nyasar tuh bahwa sebenarnya sosok ini yang menyerupai si Egi ini sebenarnya adalah sosok yang mengajak kepada jalan yang benar gitu ya, artinya nganterin pulang. Dan terbukti kan ketika mereka akhirnya mau nyampe pulang itu, di setengah jalan mereka padahal udah deket perkampungan, tapi mereka di situ seakan-akan disuruh berhenti oleh sosok nenek-nenek itu untuk beristirahat gitu kan. Coba kalau mereka terus berjalan dan nggak mau gitu kan, pasti mereka udah hanyut tuh ke bawah ke ini gitu ya. Dan kita perlu contoh juga dari terakhir dari si Icut ya, karena dia pas di akhirnya tuh dia kembali menoleh ke belakang, dia ada sosok nenek-nenek itu kan. Si Icut itu seakan berterima kasih gitu kan, dia inikan tangannya, lipat tangannya dan mengucapkan terima kasih ya. Itu artinya kita memang harus selalu bersyukur ya, dimanapun kita berada kita harus punya pikiran yang positif, kita harus tahu terima kasih, dan mungkin aura-aura kebaikan ketulusan kita itu bisa dibaca juga loh gitu, sama hal-hal yang gaib mungkin kan ya, hal-hal yang kita sendiri nggak nyampe lah gitu untuk berpikir secara logis gitu kan. Tapi ya hal-hal gitu memang ada di dunia ini, di mana aja ada lah. Intinya sopan santun, tata krama, dan ego itu harus kita bisa kendalikan, harus kita bisa kelola dengan baik gitu dimanapun kita berada, dan nggak cuma di gunung gitu tapi dimanapun kita berada gitu ya. Oke guys, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
tunggu dulu, jangan lupa klik subscribe dan tombol like-nya ya untuk ngebangun channel ini gitu, karena itu semua sebagai dukungan lah ya untuk kita, channel itu tetap ada, dan untuk kami bisa menghibur kalian lebih lagi ya dengan kisah-kisah atau cerita-cerita yang kita bawakan gitu ya. Oke, terima kasih ya guys.